Halo Smart People, selamat datang di Zenza Channel bersama saya Iis Ariana. Sebelum dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe, turn on notification, like, comment, and share videonya ya. Oke Smart People, kali ini kita akan membahas suatu materi yang cukup menarik sekali, yaitu berkaitan dengan pengantar kajian ilmu pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran yang perspektif. Ya, di sini kita akan membahas 5 isi yang semuanya sudah saya buat di dalam table of content seperti ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai definisi pembelajaran, di mana di dalamnya kita akan mendefinisikan pembelajaran itu apa, kemudian bagaimana contoh-contoh fenomenanya, sehingga akhirnya kita bisa sama-sama mencermati setting-setting di mana belajar itu akan terjadi. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai pelopor dari teori pembelajaran itu sendiri. Nah, di sini dikemukakan gambaran umum tentang pendahulu filosofis dan psikologis dari teori kontemporer yang telah memberikan dasar pijakan bagi penerapan pada teori pembelajaran. Sehingga akhirnya kita akan membahas dengan poin yang ketiga, yaitu teori dan penelitian pembelajaran. Nah, di sini akan banyak sekali teori yang akan kita bahas, di mana nantinya kita bisa membedakan antara rasionalisme dengan empirisme, serta menjelaskan prinsip-prinsip umum dari masing-masing pandangan tersebut, di mana nanti di dalamnya juga akan banyak sekali penelitian, contohnya mungkin dari Wundt, Ebbinghaus, dan para strukturalis serta para fungsionalis yang memberikan kontribusi dalam mengukuhkan psikologi sebagai sebuah ilmu. Nah, kemudian kita akan membahas juga poin yang keempat, yaitu penilaian pembelajaran. Nah, di sini nantinya kita akan mendeskripsikan ciri-ciri utama dari macam-macam metode penilaian pada pembelajaran. Hingga akhirnya kita akan sampai di penghujung isi, yaitu tentang pembelajaran dan pengajaran, di mana nanti dari semua hal yang sudah kita bahas, kita akan sama-sama meneliti bagaimana teori pembelajaran dengan pengajaran atau praktiknya pendidikan itu saling melengkapi dan saling menyaring, apakah memang betul-betul melengkapi atau mungkin sebaliknya. Nah, di mana di sini nanti kita akan tahu akan ada sebuah keterkaitan dari teori behavior dengan kognitif dalam hubungannya dengan berbagai macam persoalan di dalam studi pembelajaran. Oke, dan tak berlama-lama kita lanjut untuk pembahasan tim. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai definisi pembelajaran. Nah, orang-orang itu sepakat bahwa pembelajaran itu sangat penting, Smart People. Tapi mereka mempunyai pandangan yang sangat berbeda-beda tentunya tentang mungkin penyebabnya, proses-proses yang terjadinya, atau akibat-akibat dari pembelajaran itu sendiri. Nah, di sini kita tahu bahwa tidak ada satu definisi pembelajaran yang diterima secara universal oleh para teoritis, peneliti, dan praktisi. Meskipun ada perbedaan pendapat tentang apa persisnya karakteristik pembelajaran itu, nah di sini terdapat beberapa definisi secara umum lah ya, secara umum mengenai pembelajaran yang sejalan dengan fokus kognitifnya. Di mana di sini nanti kita akan sama-sama membahas mengenai kriteria-kriteria yang menurut sebagian besar profesional pendidikan itu merupakan pokok pembelajaran. Nah, jadi apa sih sebetulnya definisi dari pembelajaran itu sendiri? Nah, di sini pembelajaran merupakan perubahan yang tertahan lama dalam perilaku atau dalam kapasitas berperilaku dengan cara tertentu yang dihasilkan dari praktik atau bentuk-bentuk pengalaman lainnya. Nah, untuk kita menelaah lebih jauh definisi ini, mari kita sama-sama untuk mengidentifikasikan 3 kriteria pembelajaran. Oke, ketiga itu adalah perubahan, waktu, dan pengalaman. Kita bahas dari yang pertama, yaitu perubahan, di mana pembelajaran itu melibatkan perubahan dalam perilaku atau dalam kapasitas berperilaku.
Orang dikatakan belajar ketika mereka mampu melakukan suatu hal dengan cara yang berbeda. Sementara itu, kita harus ingat kembali bahwa pembelajaran itu berkenaan dengan cara atau sebuah penarikan kesimpulan. Tidak bisa yang namanya mengamati pembelajaran itu secara langsung. Yang dapat kita amati adalah produknya atau hasil akhirnya seperti apa. Pembelajaran dinilai berdasarkan apa yang kita ucapkan, dituliskan, atau dilakukan oleh seseorang. Kan tetapi perlu kita pahami juga bahwa pembelajaran itu melibatkan berubahnya kapasitas untuk berperilaku dengan cara tertentu karena orang tidak biasa mempelajari suatu keterampilan, pengetahuan, keyakinan, atau perilaku tanpa mempraktikannya secara langsung. Yang kedua, kriterianya itu adalah waktu. Jadi di sini pembelajaran itu bertahan lama seiring dengan waktu. Ini berarti perubahan-perubahan perilaku yang bersifat sementara tidak termasuk di dalamnya. Misal adalah contoh seseorang yang ucapannya tidak jelas, misal bisa jadi ini dipicu oleh obat-obatan, alkohol, atau karena kelelahan. Nah, perubahan-perubahan tersebut itu sifatnya hanya sementara. Kenapa? Karena ketika penyebab atau pemicunya ini hilang, perilakunya akan kembali ke keadaan yang semula. Tetapi pembelajaran bisa jadi tidak bertahan selamanya karena bisa jadi manusia itu lupa, gitu kan? Nah, ada beberapa perbedaan pendapat di sini tentang berapa lama perubahan itu harus bertahan untuk dapat disebut sebagai hasil pembelajaran. Tapi kebanyakan orang sepakat bahwa perubahan yang durasinya itu singkat, misal terjadi hanya dalam beberapa detik, itu tidak dapat dikualifikasikan sebagai pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu adalah pengalaman. Jadi pembelajaran itu terjadi melalui sebuah pengalaman. Contohnya adalah praktik atau seseorang yang mengamati orang lain. Nah, kriteria ini tidak mencakup perubahan-perubahan perilaku yang terutama terbentuk karena faktor keturunan seperti perubahan-perubahan kematangan pada anak-anak. Contoh, anak itu merangkak, berdiri, itu terjadi karena sebuah pengalaman dari seseorang yang belajar merangkak dan berdiri. Meski demikian, perbedaan antara proses kematangan dan pembelajaran sering tidak bisa dipastikan secara jelas. Kenapa? Karena orang bisa saja memiliki bawaan lahir untuk melakukan bentuk-bentuk perilaku tertentu, tetapi perkembangan sebenarnya dari perilaku tertentu itu tergantung pada lingkungan. Contoh dalam hal ini adalah bahasa. Nah, ketika perangkat vokal manusia itu berkembang, manusia dapat mengucapkan bahasa, tapi kata-kata yang diucapkannya itu didapat dari belajar, dari interaksinya dengan orang lain. Meskipun faktor genetik itu penting bagi akuisisi bahasa pada anak, pengajaran dan interaksi sosial dengan orang tua, guru, dan teman sebayanya itu memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap penguasaan keterampilan berbahasa pada anak tersebut. Jadi dengan cara yang serupa, melalui perkembangan normalnya, berdasarkan contoh yang tadi, si anak ini belajar untuk merangkak dan berdiri, ini bisa kita hubungkan karena kenapa? Tetap di dalam lingkungan itu harus responsif dan harus memberikan kesempatan pada terbentuknya perilaku-perilaku ini. Jadi di sini seorang yang sudah mencoba untuk berpengalaman untuk belajar merangkak dan berdiri, kalau lingkungannya tidak responsif atau anak-anak ini gerakan tubuhnya dibatasi, maka tidak akan berkembang secara normal. Oke, smart people, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat and thank you.